Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Agustriana dari kelas manajemen 2A. Saya di sini akan mereview tugas jurnal kewirausahaan Islami tentang menumbuhkan jiwa entrepreneur generasi muda. Di sini saya akan menjelaskan tugasnya. Yang pertama, membuka usahanya untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, entrepreneurship dikaitkan dengan proses keberanian dalam memulai atau menjalankan usaha secara mandiri supaya mendapatkan keuntungan yang lebih luas. Memang tidak mudah untuk menumbuhkan jiwa ini pada generasi muda, namun bukan berarti generasi muda tidak dapat memberikan perannya pada negara ini. Kunci kesuksesan tidak didapat secara mudah, namun pastinya didapat oleh sebuah proses pengembangan yang matang. Mereka harus sadar bahwa jiwa ini sangat penting untuk memperoleh masa depannya. Tidak mudah menjadi usahawan yang sukses, apalagi bila dihadapkan pada generasi muda. Kita tidak mungkin memberikan secara langsung dan memberikan perintah pada generasi muda untuk mengolah sumber daya tersebut. Pastinya kita harus memberikan suatu pembelajaran ataupun bimbingan kepada mereka supaya mereka bisa mengolahnya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi muda. Untuk yang pertama, memulai usaha dengan niat dan keyakinan. Ini termasuk kunci dasar yang harus memiliki wirausaha. Bagaimana tidak bila kita membuka usaha tanpa adanya niat dan keyakinan, pastinya usaha tersebut tidak akan berjalan maksimal. Lebih buruknya bila usaha itu gagal, yang dapat membuat mental dari generasi muda ini terpuruk. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat memberikan pilihan pada generasi muda untuk memilih usaha mana yang ia suka. Dengan hal ini diharapkan generasi muda dapat mengelola sumber daya tersebut dengan maksimal. Yang kedua, membuka jaringan secara luas. Sebenarnya uang itu mudah dicari, tapi kekurangan terbesar kita adalah jaringan, seperti link ataupun networking. Generasi muda sayangnya kurang paham dengan hal ini. Dengan membangun relasi pada orang lain, pastinya jalan generasi muda yang mempromosi usaha semakin luas dan pastinya akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Yang ketiga, modal. Selain jaringan, kira ragu melupakan usaha karena tidak ada modal uang. Untuk mengatasi hal ini, pastinya kita harus mencari modal. Caranya, kita harus kerja terlebih dahulu. Kerja pun harus serius, tidak hanya memandang job desk kita. Kerjakan beberapa hal di dalam pekerjaan kita selain memasukkan juga menambahkan pengalaman kita dalam dunia kerja. Yang keempat, dalam hal menjalankan usaha, seharusnya generasi muda tidak terlalu money oriented dengan memikirkan bagaimana mendapatkan uang dapat cepat dan tanpa hambatan tipus. Dan untuk mengatasi money oriented adalah generasi muda harus berusaha untuk mencari pasar ataupun nama. Setelah itu uang datang dengan sendiri. Yang kelima, perhatikan lingkungan sekitar. Ketika kita sudah bekerja maksimal dan akhirnya mendapatkan modal, cari minat terbesar di lingkungan kita. Apa yang bisa dijual, apa yang sedang diramai-ramaikan, dicari di pasar. Dan pada akhirnya harus melakukan marketing survei. Mulailah usaha. Contohnya, bila saat ini sedangkan musim panas ataupun kemarau, kita tidak mungkin untuk menjual jas hujan ataupun minuman penghangat. Seharusnya yang kita jual yang sesuai dengan keadaan seperti payung, minuman dingin, dan sebagainya. Untuk keenam, ketelanan. Dalam hal ini, ketelanan dalam berusaha sangat normal ketika dalam memulai usaha kira sepi beberapa saat. Dalam hal ini, relasi sangat berguna untuk memajukan usaha nantinya.
Yang ketujuh, mulai perkenalkan usaha. Jika usaha kita masih sepi, kita harus mencoba memperkenalkan usaha kita pada lingkungan sekitar. Jika memang usaha kita jalankan cocok dengan masyarakat, lambat laun akan mulai menuai hasil yang memuaskan. Yang kedelapan, usaha itu jujur. Kenapa harus jujur? Bila kita mengusahakan sebuah kejujuran, pada akhirnya kita akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari seorang, sehingga kita dapat dengan mudah bekerja sama dengan orang lain, mungkin di bidang sama ataupun di bidang lain. Untuk yang terakhir, tetaplah ciri khas. Mengikuti keinginan pasar adalah sesuatu yang bahaya. Tidak masalah apabila kita masih memiliki identitas dari produk ataupun usaha kita, sepertinya keunggulan yang sudah saya sebulan di atas, dan pastinya di ciri khas yang menandai bahwa adalah produk buatan kita. Terima kasih atas penjelasan tugas saya kewirausahaan Islam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.